Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, renungan kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 10 November 2022, tertulis dari Yehezkiel 20 ayat 41. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yehezkiel adalah berasal dari keluarga imam. Dia Tuhan pilih menjadi seorang nabi pada usia kurang lebih masih 30 tahun. Dia menikah dan dalam pernikahannya bahagia. Akan tetapi Yehezkiel tiba-tiba harus berpisah dengan istrinya karena kematian yang mendadak. Dan kematian istri Yehezkiel ini menandakan kejatuhan bangsa Israel, di mana Allah akan menghancurkan semua hal yang menjadi kekuasaan, semua hal yang menjadi kebanggaan umat itu, semua hal kenikmatan bagi mata dan jiwa bangsa Israel, bahkan bait Allah yang kudus pun. Dan setiap anak laki-laki, anak perempuan mereka akan mati rebah oleh pedang. Bangsa Israel akan menghadapi kesedihan yang begitu dahsyat, tetapi mereka harus meratap dan menangis seperti Yehezkiel, yaitu berharap akan penghiburan dari Tuhan. Mengapakah Tuhan memperbuat bangsa Israel menghadapi pergumulan yang begitu berat, dan bahkan itu terjadi kepada Yehezkiel sebagai nabi Allah? Hal ini terjadi karena bangsa Israel tidak melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka mengandalkan dunia, kekuasaan, apa yang ada di dunia ini menjadi suatu kebanggaan. Bahkan bait Allah pun hanyalah sebagai tradisi saja tanpa ada persekutuan yang seturut dengan kehendak Allah antar sesama kaum bangsa Israel. Mereka saling menindas, mereka saling melakukan ketidakadilan. Dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Akan tetapi sesungguhnya bagi Tuhan itu adalah tanda sayangnya Allah kepada umatnya. Dalam Yehezkiel 20 ayat 17 katakan, "Aku merasa sayang melihat mereka," kata Tuhan, "sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun." Peperangan yang dihadapi bangsa Israel, dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan ingin membentuk bangsa itu agar hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Tidak boleh membanggakan kekuasaan, kehebatan, dan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kekuatan Tuhan. Ketika kita keluar dari pergumulan itu, menyadari untuk mengandalkan Tuhan, kuasanya, dan kekuatannya, maka di sana Tuhan berkata kepada kita semua, sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada umat Israel.
seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu. Seperti kepada persembahan yang harum, persembahan yang menyukakan hati Tuhan, persembahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti itulah Allah berkenan kepada bangsanya dan kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyadari, meyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mari kita memahami bahwa yang sakit yang kita alami saat ini adalah cara Tuhan menyayangi kita agar kita dibentuk dari proses kesakitan itu untuk kembali kepada Dia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa mengerti, tidak akan pernah bisa memahami dan mengambil sikap keputusan yang tepat, karena kita selalu jatuh dan jatuh dalam kesalahan. Tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang baik untuk kita jalani dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka andalkanlah Tuhan, kuasanya dan kehebatannya, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan pada kami pada hari ini. Benar ya Tuhan, bahwa segala kesulitan, tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah bagian daripada resiko yang kami perbuat, perilaku, sikap kami, hati kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami lemah Tuhan untuk menghadapi segala resiko itu. Tetapi Engkau memperdengarkan kepada kami saat ini bahwa itu adalah bagian dari rancangan-Mu untuk menyayangi kami dan menempa kami untuk menjadi orang-orang yang selalu berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu dan mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan nama-Mu saja. Dengan demikian, ketika kami menyadari akan hal itu, Engkau bahkan menjadikan kami sama seperti persembahan yang harum, karena Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Kuatkan kami untuk tetap berjalan di dalam jalan-Mu dan mengandalkan kuasa-Mu saja dalam kehidupan ini. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.